Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana berbeda kali ini di alam terbuka bersama Ustadz Eri Abdul Rahim. Oke, kita akan ngobrol seputar fenomena zaman sekarang sih. Ini bukan hanya di kalangan artis ya, ternyata di kalangan common people atau orang-orang biasa ini juga ternyata banyak fenomena perceraian. Iya. Berawal dari KDRT, kemudian akhirnya jadi perceraian, saling lapor, saling talak. Itu sebenarnya kalau kita mengamati, Ustaz, sebenarnya itu ada nggak sih pengaruh gangguan dari fenomena tersebut? Iya, sebetulnya gini. Jadi Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ya seorang pakar ruqyah syariah, itu menulis kitab judulnya Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaitan. Di dalam kitab ini ada jenis-jenis sihir, dan salah satu jenis sihir adalah sihir perceraian. Jadi maraknya perceraian di masyarakat kita itu ya, kadang-kadang masih muda-muda, masih 20 tahun, 19 tahun sudah bercerai itu ya. Ini sebenarnya adalah indikasi pengaruh ada ya sihir yang disebut dengan sihir perceraian. Memang ada seperti itu. Maka bisa jadi fenomena banyaknya perceraian yang terjadi di masyarakat bisa jadi karena pengaruh gangguan sihir. Dan itulah hasil daripada penelitian kami selama ini, memang seperti itu. Kalau memang ada sihir perceraian itu, kira-kira ciri spesifiknya seperti apa, Ustaz? Iya, ada ciri-ciri khas kalau rumah tangga itu terkena gangguan sihir yang kalau suami istri bisa mendeteksi sejak awal, ini bisa dicegah supaya tidak bercerai. Yang pertama, yang paling nampak adalah suami istri itu susah untuk mendapatkan keharmonisan. Sebetulnya mereka sama-sama cinta, sama-sama sayang. Kalau jauh itu rasa rindu. Tapi kalau dekat sudah seperti anjing sama kucing, pengennya berantem gitu ya, benci gitu ya. Kemudian masalah kecil selalu jadi besar. Kemudian istri selalu minta cerai, suami selalu kasar, marah-marah. Padahal sebetulnya mereka mencintai, dan ketika mereka habis marah, itu mereka bingung kenapa ya marah ya. Nah gitu. Kemudian seperti tidak iya, sadar. Benar, tidak sadar. Kemudian bisa dilihat dari ciri fisik. Biasanya suami istri yang terkena sihir perceraian, suami istri itu selalu sakit kepala, selalu sesak di dada, sakit di perut, kemudian susah bisa punya anak. Itu juga salah satu ciri sihir perceraian. Jadi ada apa ciri-ciri yang memang ke arah medis juga, tapi iya betul, dia mirip seperti medis. Tapi sebetulnya kalau dia dibawa ke dokter nggak bisa menemukan sakitnya apa. Oke. Nah, kalau untuk penanggulangannya sendiri baiknya seperti apa? Maksudnya buat mereka-mereka nih ya, pencegahan untuk dan pengobatannya untuk terhindar dari hal-hal tersebut. Iya, ada cara sebetulnya untuk bagaimana supaya rumah tangga itu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh-pengaruh gangguan sihir. Yang pertama adalah rumah tangga itu harus menjadi rumah tangga yang Islami, yang penuh di dalamnya dengan nilai-nilai keimanan gitu ya. Tentu ya ini mendekat kepada Allah, seperti ibadah dikuatkan, sholat 5 waktunya, memperbanyak baca Al-Quran, zikir-zikir perlindungan. Ya, salah satu zikir yang paling simpel, mudah kalau misalkan rumah tangga itu mau senantiasa dilindungi dari gangguan sihir adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiun alim. Ini merupakan doa yang selalu saya ajarkan. Siapapun Anda, kalau misalkan mau terlindung dari pengaruh gangguan sihir, bacakan doa ini pagi 3 kali sama sore 3 kali. Insya Allah akan terlindungi. Nah, kalau sudah kena, ciri-cirinya sudah ada dan sudah mau berujung pada perceraian, sebetulnya masih bisa ikhtiar juga dengan cara ruqyah. Kalau di sana ada, misalkan Anda menemukan ahli ruqyah aja, konsultasi sama ahli ruqyah. Tapi kalau tidak ditemukan ahli ruqyah di dekat rumah dia, maka sebetulnya dia bisa melakukan ruqyah mandiri, simple kok. Dengan rutin mendengar ayat ruqyah, kemudian rutin meminum air ruqyah. Cara membuat air ruqyah sebetulnya sudah banyak saya upload ya di YouTube, di TikTok, di berbagai media sosial saya. Seperti itu. Ya, Ustaz. Yang paling rentan buat bisa terkena gangguan tadi ya, gangguan sihir perceraian tersebut, di pasangan yang seperti apa sih biasanya yang memang rentan untuk terkena gangguan tersebut? Iya, jadi sihir ini sebetulnya tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh manusia selagi dia punya iman yang kokoh. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala,
laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan untuk mengganggu orang-orang yang betul-betul beriman dan bertawakal kepada Allah. Iman itu kan yakin kepada Allah ya. Kalau semakin yakin, semakin dia yakin kepada Allah, maka semakin dia sulit untuk diganggu setan. Kalau tawakal itu kata Ibnu Katsir, la yarjuna li ghairillah, tidak menggantungkan diri kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau mintanya minta sama Allah, kalau memohon kepada Allah, semuanya diserahkan kepada Allah. Jadi orang yang betul-betul beriman, orang yang betul-betul bertawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah, ini sangat sulit sekali untuk diganggu oleh setan. Makanya kalau mau mau tercegah dari gangguan, maka kuatkan iman. Dan begitu juga sebaliknya. Rumah tangga yang mudah sekali terkena gangguan jin adalah rumah tangga yang jauh dari keimanan. Masih suka bermaksiat, masih suka istilahnya walaupun maksudnya kecil ya. Misalkan gibah udah besar ya. Contohnya mungkin masih merokok atau masih suka mendengarkan musik-musik tidak islami, musik-musik jahiliyah, itu juga akan membuka pintu ruang syaitan masuk ke dalam tubuh. Ya, seperti itu. Kemudian salah satu dosa dalam rumah tangga itu masih suka chattingan, misalkan sama lawan jenis padahal sudah punya pasangan. Betul. Istri masih suka chatting sama laki-laki, atau suami masih suka chattingan sama istri orang atau wanita lain, itu kan termasuk kholwat ya. Kalau dulu mungkin kholwat ini berdekatan gini, kalau sekarang kholwat itu bisa melalui WhatsApp. Gitu. Dan itu menjadi peluang masuknya setan. Itu malah lebih bahaya ketika ketemu lebih menjadi. Nah, karena dia sudah dibangun keakraban melalui WhatsApp, ketemu langsung jadi. Nah, gitu. Oke, teman-teman, informasi yang cukup menarik, intinya ilmu juga ya buat teman-teman yang mungkin merasa tadi ada indikasi dari hal-hal yang sudah disampaikan oleh Ustadz Eri tadi ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pelajaran untuk kita lebih berhati-hati dan kita lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah tentunya, agar kita tidak terganggu oleh gangguan-gangguan yang tadi disampaikan. Oke. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Ustadz Eri Abdul Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.